Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan di awal pekan minggu ini, termasuk hari ini adalah pekan suci. Sebelum kita memulai pembacaan firman dan mendalaminya, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di pagi hari ini, di awal pekan minggu ini, pekan suci, kami akan memulai bagian terpenting dalam hidup kami, yaitu datang kepadamu, membaca firman-Mu untuk bisa menjadi pedoman dan sekaligus melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicara Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di awal pekan minggu ini diberi judul Orang Bodoh, diambil dari teks bacaan kita Matius 7, Injil Matius 7 ayat 26. Demikian terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Berbunyi, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara-saudara, orang bodoh adalah orang yang tidak mau tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Dia mau mendengar perintah, tetapi tidak mampu memahami sekaligus melakukannya. Kemampuannya hanya sebatas mendengar dan tidak mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus memperhadapkan kepada kita dua kategori manusia, yaitu orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama mendengar firman Tuhan. Kesamaan itu diibaratkan sebagai hal mendirikan suatu rumah. Tetapi perbedaan dari keduanya adalah orang yang bijaksana melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan, tetapi orang bodoh tidak melakukan firman yang sudah didengarnya. Tuhan Yesus menunjukkan perbedaan itu pada perbedaan dasar di mana kedua rumah itu didirikan. Orang yang melakukan firman Tuhan diibaratkan sebagai orang yang menggali tanah dalam-dalam dan meletakkan dasar rumah yang didirikannya itu di atas batu. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, diibaratkan sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa yang membuat orang yang membangun rumahnya di atas fondamen atau dasar pasir itu disebut orang yang bodoh? Rumah yang dibangun di atas pasir tidak akan kokoh berdiri di atas bumi. Dalam keadaan normal, bisa saja keadaan fisik bangunan rumah itu tidak akan tegak lurus seperti bangunan rumah yang dipancangkan pada fondamen atau dasarnya batu. Apabila hujan datang, angin datang, lalu diikuti banjir dan air bah yang melanda rumah itu, maka seketika itu juga rumah itu rubuh dan mengalami kerusakan yang amat hebat. Jangankan itu, disenggol sedikit saja mungkin bisa ambruk. Ini sama saja artinya dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar atau sia-sia saja. Maka disebut bodohlah orang seperti itu. Sudah tahu rumahnya tidak akan kokoh tegak berdiri di atas pasir, tetapi masih saja ia mendirikannya rumah di atas pasir. Atau sudah tahu tidak mungkin mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, tetap saja ia pura-pura tidak tahu. Nah, saudaraku, dengan demikian orang yang bodoh adalah orang yang tahu tetapi tidak mau tahu, alias cuek. Salah satunya ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya.
Demikian kata Yesus. Atau dengan perkataan lain, seseorang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi bodohnya ia tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Ia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu atau tidak mengacuhkannya. Karena itu, janganlah menjadi orang bodoh, tetapi jadilah orang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah perjalanan hidup di awal pekan minggu ini, pekan suci ini, memberi pelajaran buat kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami tidak menjadi orang yang bodoh, yang membangun dasarnya di atas pasir. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menikmati jamahan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat pagi di awal pekan minggu ini, pekan suci ini, dan teruslah berkarya untuk melayani Tuhan. Salam sehat dari kami. Tuhan memberkati kita. Amin.